Assalamualaikum para pecinta manhwa dimanapun kalian berada. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita sang tuan muda grup pedagang yang sakit-sakitan kembali ke masa lalu. Di cerita sebelumnya diakhiri dengan Seoho yang bertarung dengan salah satu master bela diri tingkat pertama. Di tengah pertarungan itu Biton telah mengakui Seoho adalah lawan yang pantas dan dia akan serius melawannya dengan menggunakan seni bela diri aslinya. Namun siapa sangka Seoho akan melakukan hal yang sama, yaitu bertarung dengan tangan kosong. Maka dari itu dia meminta tolong agar senior di depannya mengajari teknik yang bagus. Biton yang mendengar itu tertawa sambil mengakui jika dia menyukai lawan seperti Seoho dan pasti akan memberinya pelajaran yang takkan pernah dilupakannya. Di kehidupan sebelumnya Seoho menggunakan bela diri untuk bertahan hidup demi mengatasi tubuh lemahnya, tapi sekarang berbeda di mana dia takkan kalah dari siapapun. Dia bertekad menjadi yang terbaik dari segala yang terbaik sebagai pedagang maupun master bela diri. Dalam waktu singkat Biton telah tiba di hadapannya dengan teknik amukan ular miliknya yang akan melahapnya. Seoho yang merasakan adanya bahaya berusaha menjaga jarak sambil mengamati teknik lawannya. Tak hanya itu, dia juga dapat melihat jika Biton jauh lebih tenang dari sebelumnya. Hal ini menunjukkan jika dia benar-benar serius, ditambah aura miliknya yang sudah tidak biasa. Meski begitu Seoho tidak memiliki keraguan sedikit pun dan sekarang mereka berdua saling mengerahkan segalanya. Biton yakin jika dia lebih hebat dari anak muda di depannya, namun ada yang aneh. Dia tak mengerti bagaimana Seoho bisa menepis segala serangan yang datang bertubi-tubi padanya. Walau Biton sudah menyelipkan serangan tipuan yang seharusnya mematikan, tapi lawannya malah tersenyum seakan semua itu bukanlah apa-apa. Dia juga yakin jika Seoho belum mempelajari seni bela diri dari sektenya, tapi kenapa semua tekniknya tidak berhasil. Di sela pertarungan itu tiba-tiba saja Seoho melesatkan sebuah serangan yang tidak dapat diatasinya. Walau tidak fatal, tapi hal ini benar-benar membuatnya sangat tidak nyaman. Di masa lalu Biton adalah anak yang menyedihkan, bahkan tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang ditambah dosanya. Di saat yang sama seseorang datang dengan mengatakan jika tatapan matanya tidak mencerminkan umurnya. Orang itu menyebutnya sebagai anak malang dan jika dia tetap ingin hidup maka ikutlah dengannya. Kedatangan sosok ini seperti penyelamat baginya di saat Biton tidak memiliki tempat lagi di dunia ini. Orang itu tersenyum begitu hangat padanya menunjukkan belas kasihnya. Setelah beberapa tahun Biton telah berubah di mana dia bukanlah anak lemah lagi. Dirinya kerap menghajar seseorang dan saat targetnya menanyakan kenapa dia melakukan hal ini maka Biton hanya menjawab jika kliennya lah yang menyuruhnya. Sikap ini adalah hasil penderitaannya di waktu kecil yang tidak memiliki apapun. Hal itu juga membuatnya mendapatkan amarah dari masternya. Masternya sudah mengingatkan agar Biton tidak menggunakan kekuatannya untuk menghajar orang lemah dan masternya pun mengusirnya. Di tengah keributan itu masternya memuntahkan darah disebabkan penyakitnya kambuh. Kemudian Biton menegaskan jika dia terlahir sebagai anak jalanan dan cuma ini yang bisa dipelajarinya, jadi apa salahnya mencari uang dengan kekerasan. Pendeta yang sudah memungutnya menyebutnya anak yang tak berguna karena Biton hanya menggunakan bela dirinya untuk kekerasan sehingga tak bernilai lagi dan suatu hari dia pasti akan paham.
Di hari berikutnya, orang yang dihajarnya datang mencarinya dengan membawa orang-orangnya dan dia mengatakan jika dunia ini sangat menakutkan karena sekarang giliran Biton untuk dihajar. Meskipun dia hanyalah pedagang kecil, tapi jika dia membawa orang yang banyak maka mengalahkannya takkan sulit. Namun kenyataannya merekalah yang dihabisi dan Biton adalah sang malaikat maut. Meski begitu Biton tidak dapat melupakan perkataan terakhir masternya. Hal itu benar-benar sangat mengganggunya dan dia menganggap masternya sudah terlalu banyak ikut campur walau dia sudah di alam baka. Maka dari itu dia memutuskan menggunakan sebuah senjata saja sekaligus tak secara langsung mencemari bela diri yang diajarkan masternya. Di sela itu Hazel melihatnya dan dengan kedua matanya dia yakin Biton bukanlah seniman bela diri biasa. Maka dari itu dia ingin merekrutnya menjadi salah satu dari orang-orangnya. Biton yang mendengar itu tersenyum dan dia akan melakukannya jika bayaran yang diperolehnya sesuai. Dia yang terlahir sebagai anak jalanan menyedihkan, menginginkan kekayaan dan kekuasaan walau harus melakukan pekerjaan kotor. Dia belum mencapai mimpinya dan takkan mungkin kalah oleh seorang bocah yang berasal dari keluarga kaya. Serangannya kali ini sangat berbeda dari sebelumnya dengan menjadi lebih tajam. Seoho dapat melihat amarah dari teknik itu dan dia masih bisa menghindarinya. Hanya saja Biton bergerak secara liar seperti seekor ular yang sedang mengincar mangsanya. Sekarang Seoho terlihat sedang terpojok dengan sulit menangani serangan yang datang bertubi-tubi padanya. Walau serangan itu belum mengenainya, tapi dia dipaksa untuk mundur. Biton yang merasa lebih unggul tertawa karena yakin inilah kemenangannya. Pasca melihat celah terbuka lebar, maka dia akan mengakhirinya. Dengan tekniknya yang mematikan dia melesat layaknya seekor ular yang datang dari dua arah. Tapi Seoho bukanlah orang yang mudah dikalahkan ditambah dirinya memiliki kejeniusan yang tinggi. Siapa sangka dia merusak ritme serangan lawannya dengan membekukan kakinya. Dengan ini maka dia bisa lolos dengan mudah dari serangan mematikan itu. Setelah melakukannya maka kali ini gilirannya lah yang akan menyerang. Biton tercengang menyaksikan serangan yang tak mungkin sampai lagi dihindarinya. Tinju itu pun mengenai wajahnya dan dia benar-benar dibuat seperti amatiran. Di sela itu juga dia mulai teringat akan perkataan masternya yang menyebut bela dirinya tidak ada gunanya. Tinju hebat yang dilancarkan oleh Seoho membuatnya terlempar dengan kuat. Walau dirinya yang unggul, tapi Seoho masih tampak kelelahan karena tubuhnya ini masih belum terlalu terlatih. Lalu dia menunjukkan rasa hormatnya atas pelajaran yang diberikan oleh senior di hadapannya. Satu serangan itu benar-benar mengakhiri pertarungan tersebut dan Dui mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang diterimanya. Saat Biton telah dikalahkan Seoho melaporkannya kepada pihak keamanan, tapi Hazel enggan mengakui kesalahannya. Tapi begitu dirinya membuktikan jika emas batangan yang dimilikinya palsu maka nyalinya langsung menghilang. Di kehidupan sebelumnya Hazel dihukum penggal karena telah menyebarkan uang palsu dan alasan inilah kenapa Seoho mengetahui kelemahannya. Insiden ini pun berhasil diselesaikan dan Seoho melaporkan mereka ke pihak keamanan karena tak ingin mengotori tangannya untuk sesuatu yang tak perlu. Saat Dui terus mengucapkan terima kasihnya maka Seoho menjawab jika dia juga melakukannya untuk kepentingannya jadi Dui tidak perlu terlalu bersikap berlebihan. Sekarang Dui akan melakukan apapun yang diminta oleh Tuan Muda di depannya karena dialah penyelamatnya.
Seoho pun mengungkapkan jika dia hanya menginginkan kontrak dengan putranya sesuai apa yang ditawarkan sebelumnya. Beberapa saat kemudian baik Gonmil dan adik kecilnya tercengang menyaksikan kedatangan ayahnya. Mereka benar-benar sangat merasa beruntung dapat bertemu dengan tuan muda yang baik hati. Beralih ke tempat lain di mana wanita ini telah mendapatkan kabar yang menarik. Dia tak menyangka Song akan datang meminta bantuan pada grup pedagang keluarga Gilsang. Beberapa hari setelah Seoho telah kembali ke Provinsi Hubei dengan membawa hasil perjalanannya berupa boneka menari yang dicari. Mereka semua tercengang menyaksikan karya itu karena siapa yang menduga jika boneka kayu bisa bergerak. Yosoak sangat menyayangkan jika karya ini harus diberikan pada orang padahal mereka bisa langsung memperdagangkannya. Pilkun ketua skuad Silverwind tak memungkiri jika boneka itu menarik tapi itu hanya menari dengan sendirinya. Seoho yang mendengar itu tersenyum karena di masa lalu boneka ini menjadi salah satu mainan dengan penjualan tertinggi. Yosoak menganggap kedua mata Pilkun mengalami masalah karena tidak bisa mencium aroma uang dari karya ini dan dengan cukup kesal Pilkun menjawab jika dia tidak ahli dalam menilai hal seperti itu. Bagi Yosoak benda ini adalah bahan mentah dan jika penampilannya dikembangkan maka akan menjadi mainan yang sangat menggiurkan. Dengan penilaian itu Seoho tahu jika Yosoak benar-benar melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Kemudian Seoho meminta agar ayahnya meluangkan waktu berbicara dengannya. Walau memperdagangkan boneka ini penting, tapi Seoho harus meluruskan dulu posisi kepala keluarga Song. Di mana permintaan Nona Jo tentang boneka bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh kepala keluarga Song dan jika rumor tersebar jika merekalah yang berhasil menyelesaikan tantangan itu maka gadis itu takkan mundur begitu saja. Setelah rapat itu selesai maka Seoho mencegah ayahnya pergi begitu saja. Dia pun memberikan perjanjian rahasia yang dibuatnya oleh pemimpin bandit. Awalnya ayahnya hanya bersikap biasa, tapi saat melihat kontrak itu dia sangat terkejut. Dia tak menyangka terdapat tanaman mujarab di gunung itu dan apakah hal ini benar. Namun dia masih sedikit ragu karena sudah 10 tahun tanaman obat jenis ini belum pernah mampir di grup dagangnya saking langkanya. Saat ayahnya penasaran bagaimana putranya bisa mengetahuinya, maka Seoho mengatakan jika dia sudah mempelajari catatan pengobatan serta menghafal semua ciri-ciri dan bentuk dari tanaman mujarab hingga jenis baru bahkan dia sudah menyiapkan contohnya agar ayahnya bisa memeriksanya sendiri. Untuk kesekian kalinya ayahnya tercengang karena Seoho kembali dengan sesuatu yang sangat berharga. Belakangan ini putranya yang dulu sakit-sakitan benar-benar telah mengejutkannya hingga membuatnya merasa bersalah karena tidak bisa memujinya secara terang-terangan. Pada malam hari Seoho bekerja keras di dalam paviliun keuangan dan akhirnya selesai untuk malam ini. Tapi bukan berarti dia harus bersantai karena masih ada jadwal yang tersisa. Yang dimaksudnya adalah latihan bersama masternya dan masternya tahu jika muridnya pasti kelelahan dan apakah tidak apa mereka langsung memulai latihannya. Seoho telah mengatakan jika dia akan berlatih keras dan saat memiliki kesempatan maka dia pasti akan melakukannya. Jika hari ini dia tidak latihan, maka ucapannya itu hanyalah omong kosong dan dia bukanlah tipe orang seperti itu. Masternya mengerti, tapi sebelum itu dia ingin mendengar tentang perjalanannya. Pertanyaan itu membuatnya teringat pada lawan yang dihadapinya. Walau Seoho menang melawannya, tapi dia masih membutuhkan waktu melakukannya.
Dibandingkan dengan musuhnya di masa depan, maka Biton tidak dapat dibandingkan dengan mereka dan Seoho ingin bertambah kuat melebihi siapapun. Masternya telah bertemu dengan banyak orang yang berharap untuk bertambah kuat. Semua itu demi ketenaran maupun kekayaan, karena menjadi kuat berarti bisa mencapai hal tersebut. Terdapat juga tipe orang yang hanya berdedikasi dalam jalan seni bela diri sampai akhir. Terkadang juga ada orang yang ingin bertambah kuat untuk balas dendam, tapi tuan mudanya nampaknya memiliki alasan yang berbeda. Seoho terkesan akan pengamatan masternya yang begitu dalam hingga bisa menebak keanehan dalam keinginannya. Untuk menjawab pertanyaan itu, Seoho tidak perlu mengatakan jika dia ingin membalas dendam karena tujuan utamanya adalah melindungi orang-orang yang disayanginya. Masternya yang mendengar itu tersenyum karena tuan mudanya memiliki tujuan yang begitu mulia, dan ini adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria sejati. Tak hanya itu, sorot mata yang ditunjukkan oleh Seoho dipenuhi tekad dan begitu hangat. Tapi masternya juga paham di balik kehangatan itu tersimpan tatapan mengerikan yang takkan sungkan melawan siapapun yang menyentuh keluarganya. Mulai hari ini masternya akan mengajarinya tentang teknik pedang. Mempelajari teknik pedang merupakan suatu kemajuan besar karena di masa lalu Seoho bahkan membutuhkan waktu yang lama hanya untuk memperkuat tubuh fisiknya. Nama teknik yang akan ditunjukkannya adalah teknik pedang salju naga bentuk ke-12. Teknik ini terinspirasi dari sifat alami salju dengan lembut dan ringan layaknya rambut anak-anak. Tapi teknik itu dapat menjadi mematikan seperti badai dan kuat tak terhingga. Terkadang juga menirukan kecepatan dan ketajaman dari amukan badai salju yang siap menghancurkan segalanya. Saat masternya memperagakannya, Seoho langsung meniru gerakan itu dan mengikuti irama teknik pedang masternya. Teknik itu akan memungkinkannya menghancurkan apapun yang tersentuh oleh pedangnya. Namun masternya sangat terkejut karena Seoho mengikutinya dengan sempurna, padahal baru melihatnya. Seoho hanya tersenyum karena dia tanpa sadar mengikuti tarian yang dilakukan oleh masternya saking bersemangatnya.